Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Almaira Syafani 1542002, Trio Sekolani 1542003, dan Jasmine Media 1542010. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang hak kepemilikan tanah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan lahan. Outline dari presentasi kami yaitu pemetaan regulasi, deskripsi umum setiap regulasi hak kepemilikan tanah, dan pembahasan setiap regulasinya. Terdapat 7 regulasi yang akan dibahas, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut dengan UU PA, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak atas tanah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya masuk ke pemetaan regulasi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 merupakan turunan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta pelaksanaan dari Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menjadi dasar hukum dari hak atas tanah. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 merupakan turunan dari Pasal 51 UPA sebagai kelanjutan dari pasal tersebut. Selanjutnya poin-poin yang lebih terperinci dijelaskan dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tentang hak atas tanah yang diturunkan dari UU PA adalah PP Nomor 38 Tahun 1963, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan PP Nomor 103 Tahun 2015. Dan untuk PP yang diturunkan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah PP Nomor 40 Tahun 1996. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terbentuk PP Nomor 18 Tahun 2021 yang mencabut PP Nomor 103 Tahun 2015 dan PP Nomor 40 Tahun 1996 serta mengubah PP Nomor 20 Tahun 1997. Bagian berikutnya adalah deskripsi umum dari setiap regulasi hak kepemilikan tanah. Baik, kemudian saya akan melanjutkan mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Nah, undang-undang ini mengatur tentang sumber daya alam agraria secara umum, juga mengatur jenis-jenis hak atas tanah seperti dalam pasal 16 ayat 1 bahwa jenis-jenis itu antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lainnya. Kemudian juga dijelaskan tentang jenis hak atas tanah. Nah, dalam ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini juga membagi jenis-jenis hak atas tanah yang dapat dikategorikan menjadi 3, antara lain yang pertama ada hak milik yang terdiri hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu hak milik, hak guna usaha, dan lain sebagainya. Kemudian ada hak sementara yaitu hak atas tanah yang bersifat sementara seperti hak gadai atau gadai tanah, hak usaha bagi hasil, perjanjian bagi hasil, hak menumpang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada hak dengan status undang-undang. Nah, hak ini adalah hak atas tanah yang statusnya mengikuti undang-undang. Maksudnya adalah hak atas tanah bisa berubah disebabkan perubahan undang-undang yang akan lahir kemudian. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dibuat untuk memberikan jaminan hukum untuk para pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terlibat dalam hak atas tanah. Undang-undang ini membahas tentang ketentuan umum, objek-objek, pemberi dan pemegang, tata cara pemberian, pendaftaran, peralihan dan penghapusan, eksekusi dan pencoretan hak tanggungan. Selain itu, terdapat juga sanksi administratif dan ketentuan peralihan dari hak tanggungan. Ya, selanjutnya terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari UU Cipta Kerja dengan tujuan yaitu untuk menghapus ketentuan yang sudah tidak relevan serta menyempurnakan dengan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan. Di peraturan pemerintah ini mencakup hal-hal berupa penguatan hak pengelolaan lahan, penyesuaian hak atas tanah, hak pengelolaan lahan, dan hak atas tanah, ruang atas tanah, dan ruang bawah tanah. Kemudian ada satuan rumah susun, ada percepatan pendaftaran tanah dan penertiban administrasi pertanahan, penggunaan dokumen elektronik, serta perubahan hak dan penyelesaian alat bukti hak lama.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah membahas tentang badan-badan hukum apa saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Selain itu, disebutkan juga jenis-jenis hak atas tanah yang dapat dimiliki untuk keperluan lahan tertentu serta batasan-batasannya. Adapun badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah itu yaitu Bank Negara, Perkumpulan Koperasi Pertanian, badan-badan sosial, dan badan-badan keagamaan. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1957 tentang pendaftaran tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukaan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hanya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Nah, dalam PP ini dijelaskan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pelindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak yang terdaftar. Kemudian terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, yaitu tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak atas tanah. Di peraturan ini membahas hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Terdapat beberapa komponen yang dijelaskan di Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, yaitu pertama, ada hak pengelolaan, ada uang pemasukan, perpanjangan hak, sertifikat, pejabat pembuat akte tanah, dan pembaharuan hak. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Nah, peraturan ini membahas dan mengatur tentang kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian orang asing, di mana yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian adalah orang asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai UU Pokok Agraria sebagai landasan UU Rumah Susun. Nah, di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun ditetapkan berdasarkan UU Pokok Agraria. Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tersebut diatur bahwa hak milik atas rumah susun adalah perseorangan atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Nah, hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Kepemilikan tersebut diberikan dengan adanya sertifikat hak milik atau SRS. Selanjutnya ada UU Pokok Agraria sebagai landasan UU Rumah Susun. Untuk kegiatan pemeliharaan atau pengelolaan rumah susun harus dilakukan oleh pengelola berbadan hukum, kecuali untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara. Kemudian pengelolaan diperbolehkan menerima sejumlah biaya yang dibebankan kepada pemilik dan penghuni secara adil dan proporsional. Oke, selanjutnya untuk kegiatan pemeliharaan atau pengelolaan rumah susun harus dilakukan oleh pengelola berbadan hukum kecuali untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara. Kemudian untuk pengelola diperbolehkan menerima sejumlah biaya yang dibebankan kepada pemilik dan penghuni secara adil dan proporsional. Nah, dalam perkembangannya UU Nomor 5 Tahun 1960 ini terdapat pertimbangan dasar atas peresmian UU tersebut. Yang pertama adalah kondisi masyarakat Indonesia di mana kontribusi perekonomian Indonesia berciri khas agraria meliputi pemanfaatan bumi, air, dan udara sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Perlu dijaga kelestariannya untuk kepentingan bersama dan membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian hukum agraria yang sebelumnya berlaku disusun dan dipengaruhi dari peninggalan hukum-hukum penjajah yang tidak sesuai dengan pandangan bangsa dan bertentangan dengan kepentingan rakyat secara luas. Kemudian yang ketiga, terdapatnya unsur dualisme pada undang-undang sebelum UU Nomor 5 yang meliputi hukum adat dan hukum agraria. Dan yang terakhir, tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat luas. Nah, UU Pokok Agraria ini menjadi landasan juga dari pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah. Kemudian PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan sebagai rujukan dari reforma agraria.
Baik, kemudian ada objek pendaftaran tanah. Yang pertama ada bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Yang kedua ada tanah hak pengelolaan, kemudian ada tanah wakaf, kemudian ada hak milik atas RS, kemudian hak tanggungan, dan yang terakhir ada tanah negara. Selanjutnya ada pelaksanaan pendaftaran tanah. Di sini terdapat dua. Yang pertama itu ada pendaftaran tanah untuk pertama kali, dan yang kedua adalah pemeliharaan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Baik, selanjutnya kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik melalui kegiatan pengumpulan dan pemetaan yang meliputi pembuatan peta dasar pendaftaran, kemudian penetapan batas bidang-bidang tanah, kemudian pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, kemudian ada pembuatan daftar tanah, dan yang terakhir pembuatan surat ukur. Selanjutnya pendaftaran hak atas tanah maupun hak milik atas SRS dibagi menjadi dua, yaitu pembuktian hak baru. Nah, dalam pembuktian hak baru ini, pembuktian atas tanah baru dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang, memberikan hak menurut ketentuan yang berlaku, dan akta asli pejabat pembuat akta tanah atau PPAT yang memuat pemberian hak tersebut. Pemberian hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan berdasarkan akta pemisahan yang menunjukkan satuan yang dimiliki dan proporsional atas kepemilikan rumah susun tersebut. Yang kedua adalah pembuktian hak lama. Nah, pendaftaran hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti berupa bukti tertulis, keterangan saksi, dan atau keterangan dari orang yang bersangkutan, yang kadar kebenarannya ditentukan oleh instansi yang berwenang. Kemudian, sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang ada di dalam buku tanah. Nah, penerbitan sertifikat ini bertujuan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Kemudian sertifikat adalah tanda bukti hak yang kuat dalam arti bahwa selama ada data fisik dan yuridis adalah data yang benar. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 memberikan jaminan kepastian hukum dalam kegiatan perkreditan bagi para pelaku yang terlibat dalam hak atas tanah. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam suatu hubungan utang piutang tertentu, kreditur adalah pihak yang berpiutang sedangkan debitur adalah pihak yang berutang. Kemudian pejabat pembuat akta tanah atau PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa untuk membebankan hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta PPAT yang berisi pemberian hak tanggungan kepada kreditur tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya disebut dengan akta pemberian hak tanggungan. Kemudian untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah dilakukan di kantor pertanahan yang merupakan unit kerja dari Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten, kota madya atau wilayah lain yang setingkat. Hak tanggungan memiliki sifat tidak dapat dibagi-bagi kecuali jika diperjanjikan. Perjanjian ini dimuat dalam akta pemberian hak tanggungan. Pelunasan utang yang dijamin pada perjanjian ini dapat dilakukan dengan cara angsuran. Utang yang dijamin dengan hak tanggungan dapat berupa utang yang sudah ada atau yang sudah diperjanjikan. Jumlahnya juga dapat ditentukan secara tetap dalam perjanjian yang bersangkutan atau dengan cara perhitungan yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian dapat berupa perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian lain yang diikuti dengan pemberian hak tanggungan oleh pihak pengelola. Hak tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari suatu hubungan hukum atau untuk suatu utang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum. Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Hak atas tanah yang dapat dijadikan objek hak tanggungan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu wajib didaftar dalam daftar umum pada kantor pertanahan dan menurut sifatnya harus dapat dipindah tangankan. Hak pakai dan hak milik atas tanah baru dapat dibebani hak tanggungan jika sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Hak tanggungan juga dapat meliputi benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan apabila merupakan milik pemegang hak atas tanah tersebut yang pembebadannya dinyatakan secara tegas dalam akta pemberian hak tanggungan. Objek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan yang peringkatnya ditentukan menurut tanggal pendaftaran dan pembuatan akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan.
Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan dapat mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Hak tanggungan akan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun. Pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Kewenangan tersebut harus ada pada saat melakukan pendaftaran hak tanggungan. Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan yang dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam akta pemberian hak tanggungan wajib dicantumkan nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan, domisili pihak-pihak yang bersangkutan di Indonesia, penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin, nilai tanggungan, serta uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan. Dalam akta tersebut juga dapat dicantumkan janji-janji bagi para pemegang ataupun pemberi hak tanggungan. Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan maksimal 7 hari kerja setelah penandatanganan akta. Pendaftaran dilakukan dengan dibuatkan buku tanah hak tanggungan dan pencatatan serta menyalin catatan pada sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan yang diserahkan kepada pemegang hak tanggungan. Surat kuasa membebankan hak tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dengan persyaratan yaitu tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain selain membebankan hak tanggungan dan mencantumkan secara jelas objek dari hak tanggungan. Kemudian jika piutang yang dijaminan hak tanggungan beralih karena sebab-sebab tertentu, hak tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditur yang baru dan wajib didaftarkan oleh kreditur yang baru kepada kantor pertanahan. Hak tanggungan dapat dihapuskan karena hutang yang dijamin sudah dihapuskan, haknya sudah dilepaskan, dibersihkan, dan hapusnya hak atas tanah. Pelepasan hak tanggungan dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis. Hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin. Setelah penghapusan, maka dilakukan pencoretan hak tanggungan pada buku tanah. Pembeli objek hak tanggungan dapat meminta pembersihan benda yang dibelinya dari segala beban hak tanggungan yang melebihi harga pembelian serta dapat mengajukan permohonan pembersihan kepada Ketua Pengadilan Negeri apabila tidak tercapai kesepakatan sebelumnya. Kemudian sanksi administratif bagi pejabat yang melanggar atau lalai dalam memenuhi ketentuan adalah dengan teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari jabatan hingga pemberhentian jabatan. Ketentuan dalam undang-undang ini juga berlaku untuk pada pembebanan hak jaminan atas rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Nah, dalam peraturan ini, rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia juga merupakan turunan dari UU Pokok Agraria. Nah, dalam PP tersebut dijelaskan yang dimaksud orang asing yang berkedudukan di Indonesia yang selanjutnya disebut orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia. Dijelaskan dalam pasal 2 dalam PP ini bahwa orang asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak pakai. Orang asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian, orang asing di sini adalah orang asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, kemudian ada pun rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing sebagaimana yang dimaksud itu adalah yang pertama itu ada rumah tunggal di atas tanah. Itu terdiri dari hak pakai dan hak milik. Nah, hak milik di sini adalah yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian hak pakai di atas hak milik dengan akta pejabat pembuat akta tanah. Yang kedua ada sarusun atau satuan rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah hak pakai. Nah, rumah tinggal yang diberikan di atas tanah hak pakai yang dapat dimiliki orang asing diberikan itu dalam jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun. Nah, dalam hal jangka waktu perpanjangan ini, hak pakai dapat diperbarui juga untuk jangka waktu 30 tahun. Kemudian, PP ini menegaskan bahwa warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan orang asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Hak yang dimaksud di sini adalah bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri yang dibuat dengan akta notaris.
Ya, selanjutnya di pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 ini dijelaskan bahwa hak pengelolaan berasal dari tanah negara serta tanah ulayat. Hak kelola dari tanah negara ini dapat diberikan kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, badan hukum milik negara atau badan hukum milik daerah, badan bank tanah atau badan hukum lain yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk tanah ulayatnya itu diberikan kepada masyarakat hukum adat. Kemudian pemegang hak diberikan kewenangan memanfaatkan tanah seluruh atau sebagian tanahnya sesuai dengan rencana tata ruang atau rencana induk. Kemudian ada beberapa sebab terhapusnya hak pengelolaan, yaitu dibatalkannya hak oleh menteri, dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya, dilepaskan untuk kepentingan umum, dicabut berdasarkan undang-undang, diberikan hak milik, ditetapkan sebagai tanah terlantar, atau ditetapkan sebagai tanah musnah. Ya, kemudian dijelaskan juga mengenai hak guna usaha dan hak guna bangunan. Ini dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia atau suatu badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Hak guna usaha ini tanahnya diberikan merupakan tanah negara dan tanah hak pengelolaan. Paling lama diberikan untuk 35 tahun, untuk diperpanjangnya paling lama 25 tahun, dan diperbaharunya paling lama 35 tahun. Sedangkan untuk hak guna bangunan, tanah yang diberikan merupakan tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Paling lama diberikan untuk 30 tahun, diperpanjangnya paling lama 20 tahun, dan diperbaharui paling lama 30 tahun. Kemudian ketiga ada hak pakai, dibagi menjadi dua, yaitu hak pakai dengan jangka waktu dan hak pakai selama dipergunakan. Perbedaannya ini berada pada pemegang hak pakai dan tanah yang diberikan. Tambahan tanah hak milik pada hak pakai dengan jangka waktu. Jangka waktu hak pakai sama dengan hak guna bangunan beserta dengan pemberian hak pakai. Ya, selanjutnya ada satuan rumah susun. Pemilik dari satuan rumah susun ini akan diberikan hak milik yang dapat diberikan kepada siapa saja, yaitu ada warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, orang asing yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ada badan hukum asing yang mempunyai penghasilan di Indonesia atau perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia. Selain itu, hak milik satuan rumah susun ini juga dapat diberikan kepada instansi pemerintah pusat atau daerah. Kemudian dapat dilakukan pemecahan atau penggabungan dengan persetujuan atau pengesahan oleh pejabat yang berwenang dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ya, kemudian ada hak atas tanah atau hak pengelolaan pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Terdapat beberapa poin, yaitu pertama, penggunaan dan pemanfaatan bidang tanah dibatasi oleh ketinggian yang sesuai dengan KDB dan KLB dan batas kedalaman yang diatur pada rencana tata ruang, atau ketinggian ini 30 meter dari permukaan tanah jika belum terdapat di rencana tata ruang. Kemudian poin kedua yaitu ruang bawah tanah terdiri dari ruang bawah tanah dangkal dan ruang bawah tanah dalam. Ruang bawah tanah yang memiliki sumber daya minyak dan gas bumi serta mineral dan batu bara, maka hak atas tanah tidak dapat diberikan. Kemudian terjadinya hak pengelolaan, hak guna bangunan, dan hak pakai pada ruang atas tanah atau ruang bawah tanah diberikan setelah tanah tersebut dimanfaatkan. Hak pengelolaan diberikan oleh menteri berdasarkan persetujuan pemegang hak pengelolaan. Ya, terakhir di Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 ini ada pendaftaran tanah, yaitu dapat dilakukan secara elektronik, dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sistem elektronik yang dibangun oleh kementerian. Data dan dokumen yang digunakan dalam rangka pendaftaran tanah ini akan disimpan secara elektronik di pangkalan data kementerian. Pengumpulan data fisik dan data yuridis dilakukan selama 14 hari untuk pendaftaran tanah secara sistematik, sedangkan untuk pendaftaran secara sporadik akan dilakukan 30 hari untuk pendaftarannya. Kemudian untuk pengumuman dilaksanakan melalui website yang disediakan oleh kementerian. Bukti hak lama atau tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Kemudian untuk pendaftarannya diperlukan surat pernyataan penguasaan fisik yang diketahui oleh 2 orang saksi dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana. Pendaftaran ini paling lama dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun setelah peraturan ini diberlakukan. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.
Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak atas tanah adalah bank-bank yang didirikan oleh negara, selanjutnya disebut dengan bank negara, perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 yang luasnya tidak lebih dari batas maksimum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 yaitu 20 hektar. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau Agraria setelah mendengar Menteri Agama yang dipergunakan untuk keperluan yang berhubungan langsung dengan usaha keagamaan, serta badan-badan sosial ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau Agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial yang dipergunakan untuk keperluan yang berhubungan langsung dengan usaha-usaha sosial. Bank negara dapat mempunyai hak milik atas tanah untuk tempat bangunan-bangunan yang diperlukan guna menunaikan tugasnya serta untuk perumahan bagi pegawai-pegawainya yang berasal dari pembelian dalam pelelangan umum sebagai eksekusi dari bank yang bersangkutan untuk keperluan pada poin pertama. Jika bank tersebut tidak menggunakan tanah itu, seperti pada poin pertama, dalam waktu 1 tahun setelah diperolehnya tanah itu, harus dialihkan kepada pihak lain yang dapat mempunyai hak milik. Dalam jangka waktu 6 bulan sejak berlakunya peraturan ini, Bank Negara dan perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian wajib memberitahukan kepada Menteri Pertanian atau Agraria tentang semua tanah yang dimilikinya dengan menyebutkan macam haknya, letaknya, luasnya, dan penggunaannya. Begitu juga dengan badan-badan keagamaan dan sosial wajib memberitahukan pada waktu badan yang bersangkutan meminta untuk ditunjuk sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik. Untuk memperoleh tanah hak milik setelah mulai berlakunya peraturan ini tetap diperlukan izin Menteri Pertanian atau Agraria atau pejabat lain yang ditunjuknya. Menteri Pertanian atau Agraria juga berwenang untuk meminta kepada badan-badan hukum tersebut agar mengalihkan tanah-tanah miliknya kepada pihak lain yang dapat mempunyai hak milik atau untuk diubah menjadi hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai jika bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal dalam peraturan ini. Tanggung jawab dari ketentuan-ketentuan peraturan ini dipegang oleh Menteri Pertanian atau Agraria. Hak atas tanah untuk badan-badan hukum adalah hak guna bangunan dan hak guna usaha tergantung pada peruntukan tanahnya. Sedangkan bagi badan-badan keagamaan dan sosial disediakan hak pakai yang dapat diberikan secara cuma-cuma dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Jika diperlukan tanah yang lebih luas untuk perkumpulan koperasi pertanian yang melebihi luas maksimum, tanah dapat dimiliki dengan hak guna usaha. Sedangkan untuk keperluan kantor dan bangunan lainnya dapat dimintakan dengan hak guna bangunan. Apabila badan-badan sosial dan keagamaan memerlukan tanah dengan keperluan lain di luar keperluan yang berhubungan langsung dengan usaha sosial atau keagamaan mereka tidak dapat mempunyai hak milik tetapi dapat dengan hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai. Ya, kemudian terdapat pembahasan mengenai peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak atas tanah. Terdapat beberapa poin. Poin pertama yaitu tanah yang dapat diberikan hak guna usaha adalah tanah negara dengan ketentuan luas minimum 5 hektar dan luas maksimum 25 hektar. Kemudian terdapat ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan diatur oleh keputusan Presiden. Pendaftaran hak guna usaha wajib diisi di buku tanah. Kemudian ada hak guna usaha dapat dialihkan ke pihak lain dengan cara jual beli selain lelang, tukar menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah yang dilakukan dengan akte yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah, dan untuk cara warisan dibuktikan dengan surat wasiat. Kemudian terakhir terdapat kewajiban pemegang hak guna usaha dalam membayar uang pemasukan kepada negara. Oke, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.